Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Koridor TV? Hari ini saya kedatangan tamu. Sengaja kami mengundang. Ini masih ada kaitannya sama mall dan retail. Saya langsung saja deh. Beliau adalah Pandu Wibowo. Beliau adalah CS dan Promotion Manager dari Pondok Indah Mall. Apa kabar? Baik, makasih Bu Lita. Ini sebelum saya tanya-tanya nih, ini kenapa saya mengundang beliau dari Pondok Indah Mall? Pondok Indah Mall itu bagi saya salah satu mall favorit. Mestinya bukan saya juga, pasti ada beberapa, terutama orang. Nah, terutama banyak orang ya, apalagi anak Jaksel katanya kalau nggak ke mall Pondok Indah ini kurang Jaksel lah istilahnya gitu ya. Karena menarik, mall Pondok Indah ini termasuk mall yang cukup tua istilahnya. Itu ada di sekitar tahun 90-an. Sudah berdiri. Saya pernah bela-belain lah istilahnya ke mall ini karena dulu sempat rumahnya jauh sekali. Karena mall ini ternyata dari dulu tuh sudah hype lah. Mall ini termasuk salah satu mall modern yang ada di Jakarta dengan tenant yang cukup kelasnya cukup tinggi dan memang demikianlah pasarnya karena lingkungannya juga termasuk daerah elitnya Jakarta, lingkungan Jaksel saja gitu. Begitu Mas ya? Betul. Ininya. Boleh ceritain dulu ini tahun berapa ya persisnya berdiri mall ini? Jadi PIM 1 itu berdiri, saya sambil contekan sedikit. Ya. PIM 1 itu berdiri tahun 91. Terus di tahun 92 satu tahun berikutnya kita bangun Pondok Indah Waterpark. Gitu. PIM 2 kita bangun di tahun 2005. Terus kita pindah lagi ke PIM 1, bikin expansion yang PIM 1 itu di tahun 2010. Jadi PIM 1 itu dulu yang area food court yang namanya area 51 itu baru. Itu expansion dari PIM 1 sebenarnya. Expansion dari PIM 1. Terus tahun 2013 kita bikin street gallery. Dulu waktu awal-awal berdiri street gallery itu orang-orang sering salah sebut. Bilangnya PIM 3. Iya betul. Tapi bukan, itu sebenarnya street gallery. Nah, street gallery itu sendiri tuh sebenarnya dia tuh extensionnya dari PIM 1. Nah, di street gallery itu mostly tenan-tenan F&B gitu di PIM 1. Terus tahun 2021 kemarin pada saat pandemi bulan April baru kita bikin PIM 3. PIM 3 itu di tahun 2021 bulan April itu. Terus nextnya nanti kita akan bikin PIM 5. Wah, tapi masih rahasia. Jadi bayangkan. Jadi sekarang sudah ada 3 plus street gallery itu mungkin bisa dibilang keempatnya kali ya. Nanti ada 5-nya. Nanti kita akan coba sedikit cari spill out-nya ya kalau ini. Tapi ini kenapa saya bilang itu termasuk legend karena dari dulu sampai sekarang itu salah satu mall yang selalu ramai nih. Jangan di masa pandemi pun memang waktu mall boleh dibuka, ini mall yang tetap ramai. Kenapa orang tetap mau datang ke mall Pondok Indah ini? Sementara banyak sekali mall di Jakarta ini. Kalau ngomongin pandemi sebenarnya waktu itu kita juga sempat sepi pastinya, tapi kita tetap aktif bikin program waktu itu selama pandemi. Jadi kita pengen tetap ada di top of mind-nya pengunjung meskipun waktu itu pandemi. Kita bikin beberapa program. Waktu itu kita ada yang namanya kita bikin program Dine in Your Car gitu. Jadi waktu itu karena belum boleh masuk mall, pengunjung bisa beli makanan, take away waktu itu kan. Tapi dia bisa makan di mobilnya. Jadi di parkiran. Betul, sambil parkir. Betul. Salah satu masuk ke mall, suaminya beli makanan take away terus makan di mall bareng-bareng sekeluarga gitu. Itu salah satu program yang kita jalankan semasa pandemi untuk menjaga supaya kita tetap jadi top of mind-nya pengunjung gitu. Terus kalau kenapa sekarang kita tetap rame ya, alhamdulillah sih. Kita memang masih tetap jadi top of mind-nya masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan kita juga aktif bikin program, event segala macam untuk menjaga traffic supaya tetap datang ke mall kita. Jadi ini kan udah 3. Yes. Di mana yang paling ramai? Bisa dibilang semuanya ramai. Karena tanggung ya. Yang ke satu trafficnya merata karena kita
mall Pondok Indah Mall tuh kan single koridor. Oh iya, betul. Single koridor, jadi pengunjung nggak akan nyasar gitu. Jadi kalau datang ke Pondok Indah, ikutin jalan itu terus, pasti balik ke situ lagi. Iya, gitu. betul. Jadi trafficnya bisa dibilang mengalir dari misalkan datang dari PIM 1 pun jalan terus, nanti dia nyampe ke PIM 2, nyampe ke PIM 3, terus balik lagi ke PIM 1. Iya, itu juga salah satu kuncinya ya. Iya. Desainnya tuh sebenarnya mungkin bagi orang yang tidak terlalu familiar itu mulai bisa bilang ya tadi satu koridor gitu, single koridor. Ya. Jadi kita hanya melihat satu sisi, tapi jadi kita muter di situ, naik turunnya gampang sekali. Jadi nggak ada toko yang tertutup lah, bisa dibilang gitu ya. Ya. Jadi itu menarik juga tuh. Nah, kaitannya gini nih. Sekarang ini juga salah satu juga gara-gara pandemi sih. Gaya orang belanja kan beda nih, ke mall beda gitu ya. Atau juga mungkin soal digital nih. Digital nih kan membuat orang mengubah gaya belanja, pola belanja. Orang mungkin lebih suka online lah atau gimana. Yeah. Bagaimana dengan tim? Yang katanya tetap ramai, nah itu dia juga. Kita justru kita memanfaatkan platform digital ini ya. Oke. Kita kalau bicara soal digitalisasi, spiritnya adalah kolaborasi kalau kita. Kita ngeliatnya lebih gitu. Kita pengen justru explore possibility apa yang bisa kita lakukan dengan teman-teman yang bergerak di dunia digital gitu. Oke. Spiritnya itu sih. Spiritnya itu. Kita beberapa kali juga kerjasama dengan platform-platform online. Kan sekarang ada istilahnya omni channel ya. Oh iya, jadi semua channel juga. Lihat promonya di online, tapi nanti belinya di offline. Gitu. Oh iya. Kita spiritnya kolaborasi, kita nggak menganggap online ini sebagai sebuah ancaman, tapi kita justru pengen berkolaborasi lebih lah dengan teman-teman online. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama, gitu, supaya sama-sama win-win solution lah buat teman-teman online juga ada manfaat, buat kita juga ada. Iya. Karena memang gitu. Belanja tuh seperti melihat rumah juga ya, beli rumah itu. Yes. Touching is believing gitu kadang kan. Iya. Betul. Ada beberapa barang kan yang juga customer nggak pengennya yang tadi Mbak Anita bilang, pengennya melihat dan merasakan gitu, menyentuh gitu kan, untuk ambil buying decision dia mau beli atau enggak. Nah itu kita explore terus apa yang bisa kita lakukan dengan teman-teman digital. Tapi dari perubahan pola belanja ini shifting yang banyak orang bilang itu ada mengubah tenant mix juga nggak? Sampai begitu nggak tenant mixnya? Sampai sekarang sih belum ya, Mbak ya. Justru banyak tenan-tenan kita juga yang kerjasama dengan online. Oke. Tapi tetap datangnya ke PIM belanja, ambil barangnya di PIM. Oh iya. Jadi mereka mungkin belanjanya di webnya gitu ya? Ya. Atau di bagai chatting aja, tapi mereka tetap aja datang ya ininya ya. Ada program khusus juga nggak, misalnya dengan tenant yang memang dia lebih banyak ke online gitu, terus offline-nya? Boleh nyebut merek nggak nih? Bahkan waktu itu saya sebut aja Tokopedia pameran di kita juga pernah. Oh iya. Ngajak tenan-tenan kita untuk pameran di eventnya mereka gitu kan. Okay. Kita welcome aja, kita senang-senang aja karena at the end tenan kita juga happy, pengunjung kita happy, datang ke PIM gitu. So why not? Oke, ininya ya. Nah, ke mall itu juga kan sekarang nggak hanya belanja ya ininya, tapi juga rekreasi, nggak cuma makan juga gitu. Ada tenan baru nggak Mas yang kaitannya dengan mungkin bersifat rekreatif itu? Banyak. Sekarang itu tenan-tenan baru kita lihat mereka justru sudah mengakomodir kebutuhan untuk flexing ya istilahnya. Oke. Untuk supaya bisa diposting di sosial media. Gitu. Ada banyak beberapa resto kita juga yang mereka dekornya tuh dibikin sedemikian cantik, jadi orang selain makan dia juga bisa dapat spot untuk foto-foto gitu. Kayak gitu. Memang ada shifting ke arah situ untuk mengakomodir kebutuhan itu. Tapi so far kita melihat itu sebagai hal yang positif karena itu justru mempercantik tampilan dari toko-toko mereka gitu kan. Jadi akhirnya makin banyak juga orang mau datang ya di sini ya. Betul. Biar juga nggak ketinggalan gaya juga di medsos ya, karena anak sekarang ya gini. Bisa belanja dan bergaya. Iya betul.
Tadi ada bagaimana di bidang kolaborasinya, pemanfaatan teknologi digital ini, dan mungkin juga ada AI jangan-jangan nanti dimanfaatkan juga di ini sudah ada? Ya, tuh. Jadi kalau untuk AI ini kita lagi develop something ya, tapi ini arahnya lebih ke untuk service ke pengunjung sih. Oh, apa tuh? Kita lagi bikin dalam waktu dekat nih kita akan launching. Jadi platform chatting memanfaatkan AI, pengunjung bisa bertanya apa aja soal Pondok Indah Mall lewat WhatsApp. Nanti AI kita yang akan menjawab apapun pertanyaannya itu bisa kita jawab gitu. Oh begitu. Jadi misalnya nih saya sudah datang atau saya belum datang? Bisa dari mana aja. Oh bisa dari mana saja. Jadi mungkin saya mau datang hari ini, apa yang ada promo saya bisa tanya begitu bisa, ya. Atau misalkan gini, saya mau makan steak di Pondok Indah Mall. Ada restoran steak apa aja di Pondok Indah Mall gitu. Oh iya. Jadi muncul. Atau saya mau belanja sepatu misalkan. Ada toko sepatu apa di Pondok Indah Mall. Nanti dia akan menjawab pertanyaan itu. Oke. Iya. Jadi mungkin itu juga memudahkan kita sebelum sana, jadi sudah memilih sebelumnya ya. Jangan pesannya juga bisa dari ini juga. Bisa pesan dulu nggak Mas? Karena kan biasanya penuh. Booking dulu ya ini. Di situ ada informasi untuk misalkan nomor telepon si restonya atau tokonya. Nanti kalau mau reservasi mungkin bisa langsung hubungi ke situ. Oke, jadinya istilahnya bisa lebih interaktif lah ya ininya. Tempat informasinya bisa lebih detail ya. Oke, ya ininya. Jangan-jangan kita bisa lihat juga lot parkir di situ. Karena parkir di Pondok Indah Mall itu termasuk salah satu tempat parkir yang cukup sulit. Ini pengalaman pribadi. Iya, itu kita banyak terima feedback perihal parkir. Gitu. Tapi dengan adanya PIM 3 sekarang. PIM 3 tuh parkiran itu udah terkoneksi dengan gedung perkantoran kita, Mbak. Pondok Indah Office Tower gitu. Itu sendiri menambah sekitar 2.000 lot parkir. Jadi sekarang kita punya total 7.000 lot parkir. 7.000 dari 3 mall itu aja. Mall 1, Pondok Indah Mall 2, Pondok Indah Mall 3 gitu. Jadi udah lumayan banyak sekarang, dan keluhan soal susah cari parkir sudah jauh berkurang sih. Tapi memang kalau weekend, terutama di jam-jam lagi ramai, memang masih perlu effort untuk cari parkir. Tapi kalau udah tahu bisa parkir langsung ke itu tadi, ke Office Tower itu tadi. Kalau di sana lebih gampang cari parkir. Bahkan di jam-jam ramai weekend pun. Gitu. Karena weekend tuh kantor kan tutup ya, bisa dibilang ya. Jadi lebih gampang. Jadi kita memanfaatkan space parkir yang kalau weekday buat parkir karyawan kantoran. Di weekend kita buat parkir pengunjung mall. Ini saya sekalian ngasih tahu ya berarti ya. Jadi kalau Pondok Indah Mall mau cari gampang cari parkir, langsung aja ke parkir kantor Pondok Indah Office Tower. Iya, pasti lebih. Nyambungnya dari PIM 3. Sebenarnya dari PIM 2 juga bisa, kita ada tunnel yang bisa langsung ke PIM 3. Setelah itu langsung nggak nyebrang, malah cuma masuk kayak ke tunnel. Kan sebelahnya ya. Sebelahan itu lorong sedikit doang, langsung masuk ke area parkiran Office Tower. Ini kita udah dapat spill-nya juga nih, bagaimana dapat parkir dengan mudah ininya ya. Karena memang salah satu bisa dibilang komplainnya komplainnya dari pelanggan, termasuk saya gitu maksudnya. Mencari parkir di PIM itu agak susah, tapi juga sebenarnya PIM ini bagi pengguna kendaraan umum itu juga sangat mudah ya. Sebenarnya karena ada tersambung dengan haltenya Transjakarta ya. Benar. Ya itu. Halte Transjakarta yang ada di PIM itu kita punya platform. Itu langsung nyambung ke Pondok Indah Mall 2. Betul. Jadi kalau misalkan panas, hujan pun itu nggak kena hujan. Begitu turun dari Transjakarta, langsung jalan masuk ke gedung PIM. Nggak perlu turun ke jalan rayanya. Iya. Nah itu menarik juga ini. Jadi jangan-jangan nanti AI-nya juga bisa memberitahu bahwa kapasitas parkir di mana sedang ada berapa gitu. Ya, kita kepikiran ke arah situ sih. Kita kepikiran situ, mungkin nanti dalam waktu dekat coba kita explore lebih lanjut. Apalagi nih kaitannya dengan digital, ada yang mau sudah diaplikasikan mungkin untuk juga customer lebih mudah? Ya, kita
lebih banyak saat ini kita manfaatkan teknologi digital itu untuk lebih ke arah services sih Mbak. Services untuk customer, services untuk tenant kita gitu. Terus kita kan juga punya loyalty program. Oh iya. Ya kan? Yang PIM Shop and Win. Yang customer setiap belanja dia bisa menukarkan stroke. Di stroke-nya itu dikumpulin poin, bisa dapat hadiah, bisa ditukarin hadiah langsung atau undian lucky draw. Itu juga kita bisa proses nukerin poinnya itu bisa dilakukan lewat aplikasi kita gitu. Itu kita memanfaatkan teknologi juga untuk memudahkan customer kita dan service customer kita supaya lebih gampang. Jadi nggak perlu ngantri di booth untuk nukerin stroke-nya. Atau misalkan lupa gitu kan, udah malam pengen buru-buru pulang aja gitu, nanti sampai rumah tinggal masukin stroke belanjanya, poinnya akan kita adjust. Oh ini menambah pengalaman berbelanja yang berbeda lagi nih ininya ya. Customer sih. Customer ini lagi. Selain itu ada apa lagi nih Mas yang bisa membuat apa ya? Kan pengalaman belanja kita tuh di tiap mall beda-beda nih. Apa sih sebenarnya yang karena kalau menurut pengalaman pribadi ini PIM 1, PIM 2, PIM 3 ambience juga beda ininya. Nah, kalau mungkin bisa dibilang apa ya? Mall Pondok Indah ini apa sih yang experience yang mau ditawarkan ke pengunjung? Kita Pondok Indah Mall tuh basically family mall yang memang target kita keluarga, orang tua dengan anak-anaknya. Kita konsisten bikin program event yang mengakomodir kebutuhan keluarga-keluarga tadi. Jadi kayak kalau teman-teman tahu di sepanjang tahun itu kita ada beberapa event yang memang untuk keluarga. Kayak Juni kemarin kita bikin event Flying Trapeze. Kita datang sirkus dari Rusia. Oh iya betul. Ya, itu kan sekali ya. Enak ditonton untuk keluarga kan, anak-anak juga suka, orang tuanya juga terhibur gitu kan kalau nonton event seperti itu gitu kan. Mungkin itu salah satu contohnya sih. Jadi buat program yang bisa semua satu keluarga ya, karena family mall ini ya. Gitu kan. Terus kalau Imlek juga kita ada barongsai. Itu kan juga semua bisa menikmati pertunjukan barongsai. Kalau nggak salah ada pandang umur tertentu gitu ya. Oh iya, kalau nggak salah juga ada apa ice skating. Ice skating tuh di setiap nanti di Desember juga kita ada ice skating. Itu program yearly program kita. Konsisten nanti di awal Desember sampai awal Januari kita bikin ice skating. Itu juga konsepnya lebih untuk family, orang tua bisa main sama anak-anaknya di arena ice skating. Oh iya, jadi memang karena ada program juga yang terus dilakukan gitunya ya. Itu termasuk salah satu cara untuk menarik pengunjung. Iya, karena kita tiap tahun pasti dapat pertanyaan soal kapan ice skating, kapan sirkus lagi. Iya, betul, sirkus itu menarik banget. Jadi udah event-event itu udah identik banget dengan Pondok Indah Mall. Dan itu akan dilakukan terus nih tahun-tahun berikutnya ya? Kita akan lakukan terus Mbak. Walaupun itu temporer tapi justru ditunggu lah ya. Ditunggu. Jadi sambil belanja kita main ice skating gitu ya. Ini family mall banget lah ininya ya. Di tahun ini ada program yang apa nih Mas yang boleh di-spill lah? Mungkin nanti sekarang bulan Juli ya. Kemarin kita baru selesai program sama FJG sama teman-teman APBBI, FJGS Festival Jakarta Great Sale kan baru berakhir kemarin, cukup sukses, antusiasmenya bagus dari customer kita karena banyak program diskon dari tenan-tenan kita kan. Bulan depan di Agustus kita ada event Festival Budaya Nusantara bertepatan dengan perayaan 17 Agustus. Itu kita menghadirkan beberapa pertunjukan kesenian Indonesia Mbak. Nanti lokasinya di main atrium PIM 3 yang di lantai 2. Terus habis itu di Oktober, nah ini ada salah satu big event kita juga, Jakarta Fashion Week. Itu di minggu ke-4 Oktober kita ada Jakarta Fashion Week. Itu juga salah satu big event di Pondok Indah Mall. Antusiasmenya luar biasa. Pengunjung bukan dari Jakarta aja tapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga mereka datang ke event tersebut.
Terus nanti di Desember seperti yang tadi aku sebut kita ada ice skating. Nah ini juga udah ditunggu-tunggu nih. Udah musim liburan kan. Ya, nanti kita Pondok Indah Mall aja main ice skating. Iya betul. Nggak usah ini juga. Nah balik lagi tadi kan tadi akan menggunakan teknologi AI ini. Dengan adanya program-program itu juga teknologi AI jadi ini memudahkan juga ya, jadi orang bisa tahu program apa yang akan diadakan di sana gitu ya. Betul, bisa juga nanti atau lihat di sosial media kita juga ada. Oh iya, sosial medianya pasti aktif ya. Di sosial media kita juga ada event-event apa yang akan berlangsung di PIM, di Instagram kita, di website kita, itu juga bisa dilihat di situ. Gitu. Terus untuk JFW itu nanti pendaftaran untuk customer yang pengen nonton JFW itu mereka bisa daftar, reserve untuk tiketnya, itu lewat ada platform nanti yang kita share. Tinggal lewat situ aja ngisi data diri, terus nanti pengen nonton show yang mana, bisa langsung dari situ, nggak perlu apa ya sih ya, nggak perlu datang untuk daftar, nggak perlu telepon, langsung aja gitu microsite-nya. Jadi memang Mall Pondok Indah sini sudah menggunakan teknologi digital terutama ya untuk memudahkan konsumen ya sebenarnya ya. Nah tadi juga katanya berkolaborasi lah bisa dibilang ya dari teknologi. Spiritnya kita pengen selalu berkolaborasi dengan teknologi lah. Justru tantangannya di situ kan. Nah, ya itu dia tuh. Tantangannya justru di situ, di bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital yang makin berkembang pesat ini untuk bisa membawa benefit buat customer kita, buat tenant-tenant kita, buat stakeholders kita. Jadi juga konsumen akhirnya sebenarnya bisa dibilang orang mau belanja di mana pilihan sebenarnya ya. Betul. Tapi dengan adanya teknologi ini justru bisa mengundang orang untuk tetap belanja secara offline gitu ya. Karena seperti tadi belanja tuh ada experience tertentu lah ya. Zaman sekarang belanja nggak hanya sekedar beli barang gitu kan, tapi kan mereka juga pengen experience ya. Experience, ada service yang betul, terlibat di situ gitu kan. Ada pengalaman apa? Datang ke mall tuh memang nggak cuma belanja dan melihat suasana. Ada unsur rekreasinya juga gitu. Dan healing juga itu salah satunya sebenarnya. Healing. Kan sekarang anak-anak gitu ya. Healing ya. Iya, betul-betul healing. Shopping is healing kadang gitu ya, bisa dibilang ya gitu. Itu benar sih. Itu ibu-ibu biasanya ya, betul. Biasanya gitu, daripada kita repot-repot ke puncak macet, ya udah kita ke mall aja. Mall Pondok Indah pastinya sudah ada 1, 2, 3. Nah, nanti ada yang kelima, boleh di-spill nggak? Yang 5 kapan nih? Jadi sekarang tuh Pondok Indah Mall 1, 2, 3 dan Street Gallery itu udah ada 4 building malah. Oh iya 4 gedung. Pondok Indah Mall 1, Street Gallery, Pondok Indah Mall 2 dan Pondok Indah Mall 3. Gitu. Udah 4 building. Nanti tambah lagi Pondok Indah Mall 5, berarti akan ada 5 building gitu. 5 gedung ya. Yang kelima yang saling terkoneksi. Oh iya betul, saling terkoneksi itu ya. Itu menariknya, jadinya mereka tidak bersaing secara beda-beda ya. Tidak bersaing, pilihannya juga beda-beda, lebih melengkapi malah. Melengkapi malah, dan nggak perlu keluar untuk pindah gedung. Pindah mall ya betul. Bahkan dari PIM 2 ke PIM 3 itu udah ada tunnel untuk mobil bisa nyebrang dari PIM 2 ke PIM 3. Atau kalau mau jalan kaki juga ada skywalknya. Skywalknya. Ini ngomong-ngomong soal tenant nih. Jadi kan udah 1, 2, 3 pasti ada yang sama dan berbeda. Ada yang mungkin bisa dibilang apa ya? Pertama mungkin di Jakarta yang hanya ada di Mall Pondok Indah. Ada beberapa tenan. Jadi maksudnya toko yang baru ada di Pondok Indah Mall ya? Mungkin di Indonesia atau di Jakarta justru ada yang cuma ada di kebetulan banget Mbak Nita ngomong gitu, karena kita boleh ngomongin gitu. Kalau memang gitu. Iya. Jadi kita punya Liverpool Store ya. Baru buka Mbak Nita di Pondok Indah Mall 2. Itu baru 1 di Indonesia. Ya. Jadi itu benar-benar original official merchandise dari Liverpool. Wah, ini buat penggemar bola nih. Bisa. Buat fansnya Liverpool. Wah, fansnya. Monggo mampir. Ada lagi nggak nanti tenan yang akan seperti itu?
Ada pastinya, cuman saya belum bisa ngomong. Oh gitu. Jadi gampangnya dilihat di media sosialnya Pim. Iya. Oke, follow aja kalau begitu. Follow aja IG-nya. pondokindahmall.id. Oh ya, ininya. Oke, Mas, terima kasih atas penjelasannya nih. Kalau ada program-program terbaru lagi dari Pondok Indah Mall, pasti bisa di-share ke kita. Jadi nanti kita akan share juga ke pemirsanya Koridor TV gitu. Gitu. Terima kasih Mbak Anita. Semoga sukses terus dan semoga pengunjungnya Mall Pondok Indah selalu penuh, istilahnya bilangnya. Amin. Oke. Terima kasih juga, sukses buat Koridor TV. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mbak Anita, makasih. Ya, terima kasih. Wassalam.